Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin kharaja sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa akhidhun bi yadi Abi Dzarrin. Faqala ya Aba Dzar, a'alimta anna baina aydina aqabatan ka'udan la yas'aduha illal mukhiffuna. Qala rajulun ya Rasulallahi aminal mukhiffina ana aminal muthqilina. Qala a'indaka ta'amu yaumin? Qala na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu ghadin? Qala na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu ba'da ghadin? Qala la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana indaka ta'amu thalathati ayyamin kunta minal muthqilin. Allah Allah. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sahabat Anas bin Malik. Apa kata beliau? Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Beliau memegang tangan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan berkata, ini Rasulullah yang berkata. Apa kata Rasulullah? Tahukah engkau bahwa di hadapan kita ada tanjakan seperti tebing yang curam, tidak akan ada yang bisa mendakinya kecuali orang yang ringan. Artinya di sini digambarkan orang yang ringan tuh yang tidak membawa apa-apa, atau boleh juga sih dikatakan membawa apa-apa tapi ya sedikit, yang memang tidak sampai mengganggu untuk menaiki tanjakan atau tebing tuh. Nah, seorang laki-laki berkata dari para sahabat nih. Apa kata laki-laki itu? Bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya termasuk orang yang ringan atau orang yang berat? Artinya kan kalau ringan berarti bisa nanjak tebing tuh, tapi kalau berat berarti tidak bisa. Nah, lalu Nabi menggambarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apakah engkau punya makanan untuk sehari? Nah, sehari semalam berarti ada stok makanan. Kalau umumnya kita 3 kali sehari, berarti ada stok makanan untuk 3 kali sehari semalam. Nah, apakah engkau punya makanan untuk sehari? Laki-laki itu menjawab, iya. Artinya ada stok. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, apakah engkau punya makanan untuk besok? Nah, kalau persediaan untuk besok ada tak? Ia menjawab, iya. Nah, ada juga berarti. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah masih ada untuk hari besok? Besok itu maksudnya lusa, ya. Hari kedua setelah besok, lusa. Ia menjawab, tidak ada. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau memiliki makanan buat 3 hari, maka engkau termasuk orang-orang yang berat. Nah, coba bayangkan singgungannya. Jadi kalau dihitung-hitung, secara jujur kita ini rata-rata berat. Karena kita punya stok makanan di rumah tuh bukan hanya untuk 3 hari. Sampai bisa sebulan ke depan pun ada. Sekurang-kurangnya beras. Ya. Nah, walaupun lauk pauknya mungkin bisa jadi tidak sampai. Tapi rata-rata di rumah kita punya beras. Yang insya Allah cukup untuk takaran makan kita sekeluarga selama beberapa hari ke depan. Ini umumnya, ya umumnya kita. Jadi disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan pola hidup zuhud itu. Kita nyetok makan itu aja, padahal sesuatu yang boleh, tapi ketika ada sampai untuk 3 hari ke depan, nah itu dianggap beliau sesuatu yang berat.
Yang jelas itu pasti akan dihisab. Jadi kalau dibahasakan berat itu dia bisa menjadi semacam penghalang perjalanan kita dengan cepat. Dia penghalang ini bukan bahasanya menghentikan lalu tidak, sekurangnya menghambat. Ya, sama seperti mobil tuh. Kalau dia kondisi normal atau kosong malah ke Jambi mungkin bisa berjalan dengan 2,5 jam atau 3 jaman. Tapi kalau sudah bobotnya itu berat, dia tidak mungkin bisa ngebut. Ya, tak mungkin bisa. Pasti sampainya akan sedikit lebih lambat. Nah, lambatnya itu kalau sudah bahasa ke akhirat itu nisful yaum, setengah hari. Perjalanan setengah hari itu selisihnya bisa sampai 500 tahun perjalanannya. Jadi Rasulullah saking sayangnya sama umatnya menggambarkan kita kalau bisa itu di hari kiamat masuk surga itu secepat mungkin kalau bisa. Jangan melambat, walaupun ujungnya masuk surga juga, cuman bahasa lambat ini tak sedap, ya pasti tak nyaman. Karena Rasulullah tahu betul watak kita. Nah, jadi tinggal sekarang seakan-akan dengan akal dan hati yang Allah berikan kepada kita, kita disuruh mikir dan disuruh merenung. Pakai hati itu diserahkan ke kita bulat-bulat, mau milih masuk surga cepat apa milih masuk surga lambat. Kalau betul-betul mau cepat berarti segala yang menghambat-hambat, yang melambat-lambatkan itu, nah disuruh kita melepasnya. Itu tadi dengan zuhud. Seakan-akan seperti itu. Ya, melepasnya bukan buang-buang handar. Artinya justru itu dibikin menjadi fasilitas mempercepat perjalanan kita dengan kita sedekahkan, dengan kita infakkan, ya, dalam rangka meringankan beban orang lain atau terkhusus lagi saudara dan keluarga kita. Jadi diukur, jangan sampai terlalu banyak yang tersimpan di wadah kita, sementara yang tersimpan ini hanya sekadar ya tersimpan handar, tidak produktif. Ya, kalau dianya produktif bagus, ya bagus artinya karena memang itu jadi pahala terus. Tapi kalau tersimpan handar ya berarti kita hanya tinggal menunggu kematian gitu, baru hak kepemilikan kita pada barang dunia itu, baik harta, baik baju, baik duit, baik kendaraan, baik kebun, itu langsung berubah menjadi status milik ahli waris. Yang jelas hisabnya pasti tetap ke kita karena kita ampunnya. Nah, tinggal nanti kalau memang diserahkan kepada ahli waris di saat kita meninggal, bergantung ahli warisnya pula lagi. Kalau ahli waris kita soleh-solehah, insya Allah kita akan baik sangka itu digunakannya lagi untuk kemaslahatan kita, ya dibelanjakannya di jalan Allah. Tapi kalau tidak, ya berarti kita yang uyuh kesimpulannya. Karena banyak yang kita wariskan, sementara ternyata oleh ahli waris kita hanya sekedar dipergunakannya beli-beli barang yang menjadi fasilitas hidup, berbangga-banggaan, kemewahan, tapi tidak bernilai pahala, ya, tidak bernilai pahala. Berarti ya rugilah kesimpulannya. Kalau di kitab Al-Wasaya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid itu malah ekstrim lagi. Tradisi ulama Bahari itu memang kalau bisa dihabiskan lalu. Tidak ada ceritanya ninggalkan untuk ahli waris nih. Sampai segitunya beliau berpikir. Seperti macam tidak takut gitu loh. Ahli waris ini anak keturunan tuh miskin, tidak ada takut beliau. Karena beliau itu sudah punya prinsip, yang butuh ini aku, yang bercari ini aku, yang uyuh aku. Maka yang nyaman nanti di akhirat harus aku lagi. Nah, jadi makanya waktu di saat hidup loh dihabis-habiskan beliau untuk berderma tadi itu. Ahli waris macam mana? Ahli waris sudah kutinggalkan takwa, kata beliau. Makanya waktu aku masih hidup nih bebematian mendidik ahli waris ini supaya menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang istiqomah sembahyang 5 waktu, menjadi anak yang qanaah, anak yang zuhud. Intinya menjadi anak yang bertakwa. Kalau sudah dicetak jadi anak bertakwa, aku tidak takut lagi. Itu beliau nak meninggalkan ahli warisnya walaupun aku tidak meninggalkan harta sepeser. Kenapa? Karena kalau ahli warisku orang yang bertakwa, aku pasti aman. Soalnya ahli waris itu kalau sudah dia bertakwa, maka seluruh kebutuhan hidupnya itu berada di bawah genggaman Allah. Artinya pasti Allah akan bantu melalui isyarat janji Allah di dalam Al-Quran, surah At-Talaq ayat 5 yang masyhur tuh, atau yang sering kita dengar istilah dengan ayat 1000 dinar itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan beri jalan keluar dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi seakan-akan kalau anak kita atau ahli waris kita itu dijadikan sudah menjadi orang yang bertakwa, maka seluruh problem untuk kehidupan dia selanjutnya itu pasti akan diberi terus jalan keluar oleh Allah. Dan urusan rezeki aku tidak takut, kata ulama Bahari. Kenapa? Karena janji Allah tadi kelanjutannya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia pasti diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi urusan rezekinya Allah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kebutuhan ekonominya. Dan ternyata memang kalau kita amati karena kemantapan keyakinan beliau memegang janji Allah itu, dan ternyata memang sedemikian keadaannya, ya. Jadi sebenarnya kita ini memang terkadang ya, kita sebagai orang tua ini dihantui oleh hantu syaitan, maksud saya, dibuat kita itu kayak ragu-ragu dengan jaminan Allah tuh. Padahal kita ini kenyang sudah amalan-amalan pesugihan tuh, artinya untuk kemaslahatan anak turun kita. Dan contoh tuh terlalu banyak sudah, ya. Jadi kalau betul-betul misalnya bertakwa tadi jelas dijamin Allah. Belum lagi kalau amalan setiap malam baca suratul Waqiah, jelas juga amalan pesugihan. Melaksanakan sholat sunat duha walaupun hanya 2 atau 4 rakaat juga amalan pesugihan. Jadi banyak betul ya janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Cuman itu tadi sayangnya kita ini bisa kalah oleh tipu daya syaitan yang membisik-bisikkan ke dalam hati kita sehingga kita kan ini kayak ragu-ragu. Nanti macam mana itu sayangnya kita tuh di situ. Jadi tidak usah takut, bismillah aja. Sekuat tenaga cetak ahli waris menjadi soleh-solehah, menjadi orang yang bertakwa, terutama dari kecil memperhatikan sembahyang 5 waktunya dengan bagus. Nah, tuntutkan ilmu agama yang bisa masuk pondok pesantren. Syukur alhamdulillah, yang tidak bisa masuk pesantren sering-sering suruh bagi pengajian mingguan. Ya. Nah, yang jelas yang bagus-bagus lah kita lihat ritual yang ada di situ, terutama kalau ada 3 hal dalam majelis itu, maulidnya ada, zikirnya ada, kitabnya ada. Lepaskan, insyaallah bihaulillah wa quwatih, tentu kita harus terus berpegang ya, memohon kepada Allah taala untuk selalu memelihara anak keturunan kita. Itu pasti akan Allah berikan perlindungan kepada mereka. Insyaallah bihaulillah wa quwatih. Kemudian habis untuk makalah yang pertama tuh. Kemudian beliau lanjutkan makalah atau makalah yang kedua. An ba'dil hukama'i arba'atun hasanatun walakin arba'atun minha ahsanu. Al haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsanu. Wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsanu. Wattaubatu minasyaikhi hasanatun walakinnaha minasyababi ahsanu. Wal judu minal aghniyai hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsanu. Masya Allah. Artinya, sebahagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa ada 4 perkara nilainya baik. 4 perkara nilainya baik sekali lah. Tapi ada lagi 4 perkara yang nilainya lebih baik. Kalau saya lebih bisa menggambarkan nih, 4 perkara ini kalau dilakukan laki-laki, dilakukan satu golongan manusia itu baik. Tapi kalau 4 perkara dilakukan oleh golongan lain itu lebih baik lagi, istilahnya begitu. Ya. Nah, apa dia 4 perkara yang baik tapi kalau dilakukan oleh orang lain itu lebih baik lagi, atau 4 golongan yang lain itu lebih baik lagi? Yang A atau yang pertama, adanya sifat haya. Sifat haya ini sifat malu, ya, pada kaum laki-laki. Nah, laki-laki ini kalau punya sifat malu tuh hubungannya dengan etika, dengan sopan santun. Ya, itu bagus, ya, atau baik di sini bahasanya.
Jadi laki-laki yang malu, pemalu itu baik. Ya tentu sudah dibilang tadi karena kaitannya masalah etika, malu dari melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ya. Ya contohnya mohon maaf lahir batin. Lelaki berjalan ke pasar berselawar pendek di atas lintuhut. Nah, itu kalau dia punya rasa malu pasti tidak mau, kan gitu. Ya. Tapi sifat haya atau malu pada perempuan itu lebih baik lagi. Jadi kalau laki-laki punya sifat malu itu baik, lebih baik lagi kalau yang punya sifat malu ini perempuan. Nah, istilahnya begitu. Laki-laki ini keluar malam, kan tak baik tuh. Nah, lebih tak baik lagi kalau perempuan keluar malam, seakan-akan gitu. Ya tentu masuk keluar malam tuh paham tujuannya kemana. Ya, ke pasar, nongkrong-nongkrong, ibaratnya dengan tanpa ada pergi ke satu tempat yang memberikan manfaat. Apalagi misalnya, sesuatu yang malu-malu nih. Ya pokoknya cenderung pasti sesuatu yang berkaitan sama etika tadi. Jadi sifat pemalu bagus untuk laki-laki. Nah, kita nih ke rumah orang misalnya, kita bertamu. Kan kalau kita punya rasa malu pasti hidangan orang kita makan secukupnya, pelan-pelan. Tapi kalau udah tahu malu kan, saya anak kita. Apalagi raya kadang-kadang lengah sedikit sohibul bait, ambeknya masukkan kantong. Balik ke rumah habis setoples, gila kata kawan. Ya, orangnya halus, ya rupanya banyak sampai ke lutut katanya nurunkan makanan. Nah, itu kan sesuatu yang ya tidak malu lah istilahnya begitu. Ya tentu kita harus punya etika. Kalau laki-laki dia punya rasa malu itu lebih-lebih, kalau perempuan lebih harus lagi, seakan-akan seperti itu. Tuh carilah perbandingan contoh yang lain-lain. Nah, kalau diarahkan rasa malu ini ke Allah, lebih baik lagi. Kenapa kita harus malu kepada Allah? Ya sebagaimana dulu pernah dijelaskan pelajaran kita. Dia harus malu sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana sisi kita harus malu sama Allah? Pertama, Allah tahu aib kita. Kita sama orang aja tahu aib kita malu sama dia. Ya, pasti kita nak berbaik-baik sama dia. Ya. Nah, pokoknya lebih baik kita lah untukkan dia tuh payahlah bilangkan kita akan baik-baik. Kenapa? Karena kita malu. Soalnya aib kita diketahui sama dia. Ya. Nah, sedangkan Allah lebih tahu aib kita. Mestinya kita harus lebih baik-baik lagi sama Allah Ta'ala. Soalnya kalau Allah bongkar macam mana? Dan Allah kalau sudah mau bongkar, Allah tidak peduli. Ya, tidak akan ada satupun yang bisa menghalanginya. Nah, itu harusnya malu kita ke Allah seperti itu. Terus sisi malu kita ke Allah juga adalah karena Allah ini sangat baik. Kita sama orang yang baik sama kita akan malu untuk tidak memenuhi haknya. Ya, kalau dia baik. Kalau bahasa lainnya segan lah sebenarnya. Nah, sedangkan Allah adalah sebaik-baiknya Tuhan kepada kita, yang selalu memberikan kebaikan tidak berputus-putus. Mestinya kalau ada perintah Allah, lalu kok kita tinggalkan, kita lebih malu. Nah, atau ada larangan Allah, kok kita terjang, kita lebih malu lagi sebenarnya. Mestinya seperti itu. Satu ya. Yang kedua atau B, adil, sifat adil. Sifat adil pada setiap orang adalah baik. Tapi adil pada pemerintah itu lebih baik lagi. Jadi kalau keadilan itu yang punya adalah pemerintah, penguasa dari segala tingkatan, itu lebih baik lagi. Ya. Yang C atau yang ketiga, taubatnya kakek-kakek itu baik. Maksudnya orang tua. Orang tua taubat itu baik. Baik sekali. Tapi taubatnya anak muda itu lebih baik lagi. Nah, kalau orang tua taubat wajar, Bang, sudah kenyang makan asam garamnya, apa ngarannya itu, hidup kada karuan istilahnya dah. Kita nih banyak nih yang model seperti itu, orang-orang tua kita yang di atas umur 40 tahun kan disebut tua. Nah, saya pun berarti termasuk tua. Lalu kita pengen memperbaiki hidup, bagus lah memang, karena dahulu banyak sembahyang tertinggal, puasa tertinggal, banyak mencuntan buat orang, entah kelapa orang gitu, cuntan sambil lewat, entah mangga, entah apa-apa, ya. Kadang masuk warung makan 3 pada 2, ya, banyak hal seperti itu. Nah, secara jujur itu ya memang salah. Nah, lalu kemudian kita bertobat, itu bagus, berarti tahu diri ngarannya.
Tapi kalau anak muda yang bertobat tuh lebih bagus lagi. Nah, makanya senang saya nengok yang majelis-majelis ini kalau sudah yang kecil-kecil, ya, paham tak tidak dia? Ya kita bahas aja, jangan nunggu makan cuman nih. Kalau hatinya melongok berarti udah lagi Ustaz akhirnya minik aku mendengar. Kami lapar nih, kali aja. Itu baru sangka pula macam itu. Enggak ada lah macam itu nak ya. Masya Allah. Nah, iya. Nah, yang keempat atau D, orang-orang kaya yang bermurah hati atau dermawan adalah baik. Orang kaya baik itu. Tidak pelit maksudnya. Itu satu kebaikan yang murah hatinya. Ya, yang dermawan. Tetapi orang-orang fakir yang bermurah hati adalah lebih baik lagi. Orang fakir tapi dermawan lebih baik lagi daripada orang sugih. Orang sugih kalau dermawan wajar, dia punya, Bang. Nah, kalau orang fakir ini kan biasa, mohon maaf lahir batin ya, biasanya perhitungan. Kalau orang fakir, kenapa? Ya, artinya dia menghitung sesuai dengan kebutuhan dia. Dia nak ngasih lebih kalau sementara dia pun butuh, tentu biasanya jarang mau dikasihkannya. Dan itu sesuatu yang wajar. Ya, karena kalau dikasihkannya dia berpikir macam mana nanti aku. Itu kan perhitungan namanya. Nah, kalau dia sampai tidak ada menghitung macam itu, loss dikasihkannya, wah lebih hebat lagi itu berarti. Lebih mantap lagi keyakinannya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Ya. Nah, mudahan kita punya sifat-sifat baik nih semua tadi pada posisi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian makalah ketiga, wallahu alam bissawab. Kita cukupkan ya walaupun sedikit. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.